ada sebuah alur terkait TPG, penyalurannya itu ada sekitar 6 tahapan, Prof. Ya, ya. Ya. Jadi mulai dari input data guru, nah datanya kan nanti akan divalidasi melalui sinkronisasi data guru. Nah nanti Ditjen GTK akan melakukan sinkronisasi melalui puslapdik, melalui verifikasi dan validasi. Nah, permasalahan di triwulan pertama tahun 2024 ini, Prof. Saya melihat untuk SKTP sebenarnya sudah valid beberapa bulan kemarin, Prof. Nah, mulai April itu sudah oke. Bisa saja dari 6 atau 7 alur itu ya sampai guru menerima tunjangan itu sebenarnya sudah bagus, hanya saja perlu mekanisme yang bisa lebih disederhanakan, Prof. Seperti saja kalau misalnya guru sudah menginputnya ke sistem, operator validasi, sistem sebenarnya sudah bisa membaca itu, Prof. Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda. Channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Jangan lupa klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat bagi Anda, keluarga, kolega, dan tetangga sekalipun. Saudara, kali ini kita bersama Mas Heri Teguh Yono MPD. Beliau adalah editor channel kita, channel suyanto.id, dan juga guru di SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Apa yang kita bicarakan saat ini, terutama ini adalah buat para guru kita. Ayo subscribe supaya channel ini bisa menjadi jembatan penyambung lidah dari guru terhadap para pengambil kebijakan. Apa yang akan kita eh, bagikan, apa yang kita diskusikan kali ini adalah tunjangan profesi guru. TPG biasanya terkenal seperti itu. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan cair. Meskipun gaji ke-13 insya Allah tanggal 3 Juni akan cair katanya ya. Nah, kita sapa dulu Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Mas Heri? Ngawi gimana? Alhamdulillah, saya Prof. Ya, Sehat. insya Allah kita harus rajin berolahraga karena lingkungan kita semakin tidak sehat. Dan tentu saja olahraga yang teratur. Mas Heri, gimana ini guru-guru sangat mengharap tunjangan profesinya. Dan nyatanya belum juga triwulan pertama cair. Biasanya kan setiap triwulan begitu. Gimana Mas Heri? Terima kasih, Prof. Selamat pagi, rekan-rekan pecinta channel Suyanto ID yang ada di seluruh Indonesia. Jadi begini, Prof. Berbagai perbincangan event-event di grup-grup, di media sosial, itu menghendaki bahwasanya TPP dicairkan bahwa tidak usah 3 bulan. Karena ada wacana kalau TPP dicairkan per 1 bulan itu lebih praktis. Karena kita bisa mengaca beberapa teman guru yang di bawah naungan Kemenak, Prof, itu Ya. pencairannya bisa 1 bulan. Mengapa untuk guru yang tunjangan profesinya itu dibayarkan tidak 1 bulan itu bisa molor ya dari pertama 3 bulan sekarang menjadi hampir ke triwulan kedua seperti itu, Prof. Ya, ya. Tapi sebetulnya Mas, itu di samping banyak argumentasi. Kadang memang uangnya belum ada, Mas. Kita itu kan menunggu masuknya pajak. Pajak itu biasanya ditargetkan Maret, tapi mungkin pajak itu kan nggak memenuhi target. Dan kebutuhan pemerintah luar biasa. Misalkan untuk proyek-proyek yang berskala besar. Dan itu tentu harus dalam bahasa Jawanya itu gimana jembreng-jembreng duit yang ada yang jumlahnya tentu sangat terbatas. Nah, bagaimana eh, saran Mas Heri untuk para guru menghadapi hal yang seperti ini, Mas Heri? Terkait dengan saran, Prof, sebenarnya dari Kemdikbud itu sudah ada asas legalitasnya yang dikeluarkan
sekjennya, yaitu nomor 16 tahun 2023, Prof. Di mana guru yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan wajib menginput dan atau memperbarui data guru melalui dapodik secara berkala. Nah, kalau sudah secara sistem berkala, ya, pos-pos yang disediakan Kemdikbud nanti bisa lewat sistem aplikasi di dapodik kan sudah terbaca, Prof. Gitu. Ya, Nah, oke. paling tidak periode yang lama itu nanti sebenarnya bisa dipangkas dari berbagai sistem. Ya, ada sebuah alur terkait TPG, penyalurannya itu ada sekitar 6 tahapan, Prof. Ya. Ya, ya. Ya. Jadi mulai dari input data guru, nah datanya kan nanti akan divalidasi melalui sinkronisasi data guru. Kemudian itu dilakukan oleh sinkronisasi sistem di Ditjen GTK, di mana nanti operator dinas mengusulkan data itu ke aplikasi Simtun atau Simantun, Prof. Nah, nanti Ditjen GTK akan melakukan sinkronisasi melalui puslapdik, melalui verifikasi dan validasi. Nah, baru nanti akan keluar penerbitan SKTP, Prof. Kemudian setelah SKTP terbit ini akan ada jeda di mana nanti akan terbit SPMT. Nah, permasalahan di triwulan pertama tahun 2024 ini, Prof. Saya melihat untuk SKTP sebenarnya sudah valid beberapa bulan kemarin, Prof. Nah, mulai April itu sudah oke. Bisa saja dari 6 atau 7 alur itu ya sampai guru menerima tunjangan itu sebenarnya sudah bagus, hanya saja perlu mekanisme yang bisa lebih disederhanakan, Prof. Ya. Nah, seperti saja kalau misalnya guru sudah menginputnya ke sistem, operator memvalidasi, sistem sebenarnya sudah bisa membaca itu, Prof. Nah, hanya saja keterkaitan ini bisa terkendala mungkin non teknis seperti yang Profesor Suyanto dia akan tadi, Prof. Ya. Dan ini diharapkan untuk verifikasi dan validasi itu sebenarnya kalau sudah terbit bisa saja nanti kita bisa mengusulkan TPP-nya lebih baik langsung disalurkan ke rekening yang bersangkutan seperti itu, Bro. Nah, Mas, eh, di konten yang terdahulu di komen, daerah tertentu itu sudah, Mas. Sudah dapat katanya. Nah, ini berarti sebetulnya problemnya itu mungkin itu adalah koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah. Bisa jadi mungkin uangnya sudah ditransfer karena sudah ada SKPP-nya itu. Tinggal menunggu SPM-nya. Nah, ini saya kira juga kita harus menyarankan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini kementerian itu harus duduk bareng berkoordinasi dengan daerah. Karena kalau misalkan uangnya itu ditransfer gelondongan sebagai DAU, ini daerah itu juga ogah-ogahan itu untuk eh, menyisihkan untuk mengeluarkan DAU-nya itu untuk tunjangan eh, profesi guru. Kecuali kalau itu memang di-earmark menjadi dana alokasi khusus. Saya tidak tahu persisnya, Mas. Mudah-mudahan. Jadi Mas Heri belum mendengar daerah tertentu sudah cair begitu, belum ya? Sudah, Bro. Persentase pencairannya beberapa daerah memang sudah, Bro. Tapi kalau kita lihat secara nasional untuk tahun ini yang perlu diberikan catatan dan masukan karena skop persentasenya masih sangat kecil ya kalau nggak salah sekitar 42 daerah itu bulan kemarin, Bro. Dan mungkin kebanyakan mulai minggu ini, Bro, mulai airnya terbuka banyak rapat seperti itu, Bro. Hmm. Dan tentu saja kalau kami dari pendidik, Prof, sebenarnya juga mengucapkan terima kasih ke Kemdikbudristek. Mulai minggu ini sudah dari teman-teman berbagai daerah mulai dibuka kerannya. Hanya saja beberapa masukan, misalnya pembayaran TPG bisa saja dibuat sistem tidak per 3 bulan, ya. Misalnya yang
per 1 bulan itu di tenaga kependidikan seperti TU atau tata administrasi itu bisa loh, Bro. Mengapa guru nggak bisa gitu loh? Ya, Ya, ya seperti itu, Bro. kuncinya pengalaman saya Mas ketika saya mengelola BOS. BOS itu kan dulu apa tiap bulan, lama-lama terus 3 bulanan BOS. Itu sebetulnya nggak ada uangnya. Jadi eh, jadi pemerintah itu sambil ngumpulin uang karena uangnya belum cukup, lalu dikumpulkan per 3 bulan itu sehingga masih ada kesempatan untuk melakukan perencanaan yang lain sambil menyelam minum air kali, semboyannya seperti itu. Nah, Mas, ketika ini jadi kalau saran per bulan itu selama fiskal pemerintah itu masih lemah seperti saat ini kelihatannya nggak akan terjadi, Mas, 1 bulan itu. Kementerian di kementerian itu walaupun mungkin di Depak itu apa terjadi karena dari sisi teknis Depak itu juga diuntungkan akibat sentralisasi sehingga tidak menyangkut eh, pemerintah daerah dia itu. Daerah. Nah, saya kira salah satunya itu. Padahal menurut saya Mas, TPG itu kan sangat diperlukan oleh guru dalam arti guru sudah punya rencana-rencana kan dengan TPG-nya itu. Ada yang mungkin nyicil rumah, nyicil mobil, membuat garasi, membiayai anaknya sekolah dan sebagainya. Betul nggak begitu? Apa perasaan saya seperti itu, Mas? Sangat mewakili dari rekan-rekan guru, Bro. Seperti itu. Sebenarnya dari sisi gaji sudah menerima, Bro. Tapi memang dari hak yang sesuai, memang guru memang sangat menggerakkan pencairan TPG itu lebih optimal, Bro. Apalagi ini musimnya Juni, banyak beberapa teman-teman guru yang mau mendaftarkan anaknya ke jenjang lanjutan bahkan untuk kuliah seperti itu, Prof. Di sisi lain juga teman-teman guru sudah melaksanakan administrasi pembelajaran dengan baik, melaksanakan sistem di dalam PMM itu dengan baik seperti itu. Karena jangan sampai di dunia pendidikan ini sistem administrasinya sudah dioptimalkan, gurunya juga manut, tapi dari sisi kesejahteraan untuk pencairannya juga menjadi kurang berimbang, Bro, seperti itu. Ya, Jadi diharapkan harus selaras seperti Bro, seperti kalau sudah selaras kan otomatis teman-teman juga akan semangat 45 seperti itu, Bro. ya, jadi pemerintah itu harus menjamin hak-hak guru setelah mereka menunaikan kewajibannya. Sebab kalau tidak, saya yakin tunjangan profesi guru itu juga mempengaruhi kinerja, mempengaruhi motivasi. Terus guru akhirnya kalau sampai secara massal berpendapat, wah nggak usah rajin-rajin menyelesaikan model-model administrasi yang harus dilakukan. Karena rajin dan tidak ya sama-sama saja, sama-sama tidak bisa menerima TPG atau sama-sama bisa menerima TPG. Nah, itu nggak ada pembedanya. Baiklah, Mas Heri, saya kira ini merupakan apa feedback loop yang penting bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memperhatikan guru. Karena guru itu merupakan komponen yang penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Terima kasih Mas Heri ya, dan kita ketemu lagi untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan nasib kesejahteraan dan perlindungan guru ke depan. Karena kalau tidak kita suarakan, siapa lagi yang harus menyuarakan hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Sami-sami.